Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Taruna. Hari ini kita bertemu kembali dalam kelas praktikum pemrosesan sinyal digital. Untuk pertemuan yang ke-6, ini saya disclaimer dulu. Mohon maaf, untuk pertemuan kali ini bisa melakukan melalui video ajar seperti ini, video pengajaran seperti ini, karena di waktu yang sama saya harus uh, ada keperluan lain, sehingga dengan terpaksa membuat pertemuan kita melalui video ajar seperti ini. Itu ada disclaimer yang pertama. Yang kedua, mengenai tugas, kemarin sempat disinggung oleh, ditanyakan, diinfokan oleh ketua kelas bahwa untuk tugas memang ada yang menghitung FFT menggunakan metode butterfly. Nah, pada rekan Taruna, Pak Tidar dan Pak Ali mungkin yang tidak mengikuti kelas teori mungkin agak kebingungan atau kesulitan dalam melakukan tugas tersebut, sehingga saya memutuskan kalau kemarin saya memperpanjang masa pengumpulan tugas, untuk saat ini saya merubah keputusan itu. Jadi untuk tugas yang praktikum kemarin hanya sampai pembuatan sinyal sinusoidal yang soal pertama saja, yang menghitung DFT untuk atau mencari frekuensi dari sinyal sinusoidal yang diberikan. Sampai situ aja tugasnya, dan ditambah dengan tugas nanti di hari ini. Jadi seperti laporan praktikum untuk praktikum kemarin dan hari ini. Jadi disatukan, nanti dikumpulkan di minggu depan. Jadi satu tugas saja. Tugas praktikum yang minggu lalu dan tugas praktikum minggu ini. Sedangkan untuk metode butterfly nanti akan saya posting di Simas di bagian teori pemrosesan sinyal digital. Jadi Pak Tidar dan Pak Ali yang tidak mengikuti tidak usah mengerjakan metode butterfly, ya, mengerjakan fast free transform dengan metode butterfly. Hanya rekan-rekan yang lain saja yang mengerjakan, yang ikut perkuliahan kelas teori. Jadi ada dua hal. Yang pertama tadi saya mohon maaf menggunakan video ajar. Yang kedua mengenai tugas, yaitu tugas yang tadi untuk praktikum hanya mengerjakan seperti laporan praktikum praktikum minggu lalu dan pertemuan kali ini. Sedangkan untuk fast free transform metode butterfly-nya dikerjakan nanti saya posting di tugas teori saja. Jadi hanya untuk yang taruna-taruna yang mengikuti kelas teori. Baik, kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pertemuan ke-6. Menyinggung pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan kembali mengenai tugasnya di pertemuan sebelumnya, yang kita membahas mengenai discrete Fourier transform. Ya, jadi nanti tugasnya itu di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai penghitungan melalui menggunakan DFT atau discrete Fourier transform, kemudian menghitung magnitude, terus kemudian menghitung frekuensi dan fasenya seperti apa sudah dilakukan di minggu lalu. Nah, untuk melakukan metode FFT-nya memang kalau di FFT di MATLAB ternyata itu adalah fungsi untuk melakukan discrete Fourier transform DFT. Jadi kalau metode fast Fourier transform kan yang seperti yang sudah pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya, hanya bisa digunakan untuk sampel dengan jumlah sampel 2 pangkat n, di mana n tersebut adalah bilangan positif atau bilangan integer positif. Sehingga untuk sampel yang di luar itu harus dikerjakan dengan DFT. Nah, fungsi FFT di MATLAB itu sebenarnya adalah perhitungan DFT. Jadi tidak bergantung kepada jumlah sampelnya berapa. Kalau ingin lebih jelasnya silahkan buka help, kemudian ketikkan help di
berjendela perintah help spasi FFT. Nanti di situ akan ada penjelasan dari MATLAB-nya. Ini sudah ya, kemarin saya hanya mau merefresh saja. Kalau discrete, dengan menggunakan discrete Fourier transform kita bisa menghitung dari sinyal discrete dalam fungsi waktu bisa dirubah menjadi sinyal discrete di fungsi frekuensi, di mana n merupakan sampel di fungsi waktu dan k merupakan sampel di fungsi frekuensi. N kecil dan k kecil nilainya jumlahnya sama, jumlah sampelnya sama. Oke, ini menghitung sebenarnya dia dengan titik sampel K itu ada di frekuensi berapa. Dan dari rumusnya seperti ini, di mana frekuensi sampling dibagi dengan jumlah sampelnya dikalikan dengan titik sampel yang kita ingin tahu frekuensi berapanya. Oke, ini sudah juga ya. Kemudian amplitude dalam DFT itu dihitungnya dengan harus dinormalisasi dengan yang namanya pengali atau dinormalisasi dengan faktor pengalinya, yaitu 2 dibagi jumlah sampel. 2 dibagi dengan jumlah sampel. Jadi 2 dibagi n per 1. Karena kalau kita dimulai seperti yang kita tahu semua bahwa dimulai dari 0 sehingga sampelnya kalau kita punya 20 sampel pasti n akan berakhir di n ke 19. Sehingga harus ditambahkan dengan per 1, ditambahkan dengan 1 untuk mendapatkan jumlah sampel yang sesungguhnya. Nah, ini kan jumlah sampelnya, contohnya di gambar ini, kita menggunakan sampel 20 atau kalau kita lihat di sini sinyal dengan frekuensi 2,5 didekati dengan frekuensi sampling 25 Hz sehingga dia menghasilkan dalam satu detiknya itu ada 20 sampel. 20 sampel itu berarti dari 0 sampai n ke 19 sehingga kita harus menambahkan 1 untuk mengetahui jumlah sampel sesungguhnya. Nah, amplitude yang didapatkan dari sini kan dia dengan menggunakan DFT, amplitude yang tadinya 0,5 menjadi 5. Sehingga harus dinormalisasi dengan kepengali 2 dibagi jumlah sampel 2 dibagi 20 atau sama dengan 1/10 sehingga nanti mendapatkan amplitude sesungguhnya adalah 0,5. Nah, hasil DFT yang sudah dinormalisasi ini disebut sebagai spektrum amplitude. Jadi Apps kalau kita lihat di absolut nilai A, absolut nilai amplitude itu jadi selalu ada di daerah positif. Absolut kan, nilai absolut. Oke. Ini refresh dari yang kemarin bahwa untuk menghitung magnitude-nya itu kita membutuhkan komponen real dan imajiner, di mana magnitude merupakan akar kuadrat dari bilangan real dikuadratkan ditambah dengan bilangan imajiner dikuadratkan. Itu jadi kalau misalnya tadi kita punya 20 sampel dengan nilai sampel di waktunya adalah sinyal discrete di waktu adalah seperti berikut, yang dari X0 sampai X19, maka untuk menghitung dengan DFT kita menggunakan rumus teorema Fourier, yaitu di mana jumlah nilai di frekuensi merupakan penjumlahan dari nilai di waktu dikalikan dengan formulasi Fourier-nya E eksponensial minus J 2pi Kn per N. Sehingga kalau kita masukkan misalnya nilai K0, kita implementasikan dalam persamaan ini dalam nilai di sinyal discrete ini, maka didapatkan misalnya K0, kita akan mendapatkan nilai K0 ini sama dengan nilai jumlah dari nilai sinyal discrete di dalam domain waktu. Ya, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan dengan direct Fourier transform. Sedangkan untuk nilai K sama dengan 1, kita implementasikan di K sama dengan 1, maka nilai di frekuensinya, di domain frekuensi, nilai spektrum frekuensinya sama dengan nilai di waktu dikalikan dengan formulasi Fourier. Ya, dengan Fourier-nya kemudian kita akan mendapatkan, kalau kita masukkan K-1, dia akan dikalikan fungsi nilai di waktu dikalikan dengan eksponensial minus J dikali 2pi
0, kemudian tambahkan dengan 2pi 1, tambah dengan 2pi 2, sampai dengan 2pi 19 per 20, sampai dengan jumlah sampel terakhir. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian kita terapkan formula Euler dalam eksponensial minus J pi per 10 ini. Kita akan mendapatkan ini formula Euler di mana E pangkat minus J dikalikan sesuatu atau dalam hal ini theta sama dengan cos theta ditambahkan J sin theta. Kita masukkan ke dalam formula ini. Formula Eulernya kita terapkan di dalam, kita substitusi ke dalam E sehingga mendapatkan persamaan seperti ini. Kalau tadi K-nya 0 berarti kan eksponensial 0 ya, tadi kalau kita lihat sini eksponensial 0. Kemudian ini harusnya bukan 0 ya, kali ini adalah 0,3493 dikalikan pangkat 0 itu kan 1, pangkat 0 kan 1, sehingga di situ ada 0,3493. 0,3493 ini ya, bukan 0, kemudian ditambahkan dengan 0,8183 dikalikan cos dan seterusnya. Nah, dengan menjumlahkan jumlah ini maka akan dihasilkan 0,9330 ditambah 4,9033J. Oke, kemudian diterapkan untuk seluruh sampel yang berada di spektrum frekuensi, sehingga nanti kita akan mendapatkan ada 20 nilai titik di sampel frekuensi, sampel dari K0 sampai dengan K19. Oke, kemudian kita di masing-masing titik kita bisa menghitung magnitudenya untuk masing-masing titik tersebut, di mana rumusnya adalah absolute XK itu adalah akar kuadrat dari X dari bagian real kuadrat ditambah dengan bagian imajiner kuadrat. Ini kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Oke. Ini untuk X0, ini untuk X1 nya. Kemudian untuk sudut fasenya bisa dicari dengan arcus tangan dari bagian imajiner dibagi dengan bagian real. Ketika kita implementasikan dalam dalam sampel yang kita punya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk ke-19-nya setelah dihitung masing-masingnya akan mendapatkan magnitud dan fasenya dalam radian. Bahwa fase selalu dalam radian. Kalau kita lihat di sini seperti yang sudah pernah dijelaskan di minggu lalu, X4 sampai dengan X16 itu nilainya banyak 0 ya. 0 bagian real dan 0 bagian imajiner. Sehingga magnitudnya pun juga sama ya 0. Hanya fasenya ada. Ya, kita berfokus sebenarnya nanti di 0 sampai 3 dan 17 lawan 19. Ini juga seperti pencerminan. Kita lihat. Oke. Nah, dengan hasil itu, dengan pengetahuan tadi, kita coba terapkan. Kita punya misalnya sinyal sinusoidal dengan persamaan 3 sin 2pi 5t. Di sini kita bisa lihat bahwa berarti amplitudenya adalah 3 dan frekuensinya adalah 5. Kemudian kita dekati dengan 15 Hz. Kemudian kita buat sinyal di MATLAB. Oke. Kita buat bagaimana kita buat sinyal di MATLAB-nya? Kita buka MATLAB. Oke. Nah, saya masukkan fs15. Kemudian kita ingin menghitung dari 0 sampai dengan 1 detik, di mana intervalnya adalah 1 dibagi dengan fs. Itu adalah kalau yang kita tahu sebagai periode samplingnya. Kemudian kita tentukan sinyalnya. Sinyal adalah 3 sin 2pi 5t. Oke, kita dapat sinyalnya, kita masukkan, kita definisikan sinyalnya. Kemudian kita hitung dulu, kita tentukan dulu K atau jumlah dari sampelnya. Kita tahu bahwa jumlah sampel kan berarti dari titik 0 sampai dengan sejumlah panjang S tadi ini. Panjang S dikalikan dengan, kan ini S merupakan sinyal, sepanjang sinyal itu.
Kalau kita ingin mendapatkan sinyal sampai 1 detik, berarti S-nya, panjang sinyal ini adalah sepanjang detik yang tadi, yang kita inginkan. Lalu jumlah nanti akan ketemu jumlah panjang dari sampelnya berapa. Kemudian untuk mendapatkan frekuensinya, seperti tadi yang kita sudah sempat saya singgung, ada untuk mencari frekuensi ada persamaannya, yaitu di mana frekuensi sampling dibagi dengan jumlah samplingnya, jumlah sampel plus 1, ya, jumlah sampel plus 1, kemudian dikalikan dengan sampel yang kita inginkan di titik berapa. Maka akan kita mendapatkan titik tersebut frekuensinya berapa. Oke, ini. Nah, kemudian kita gambarkan. Pertama kita ingin menggambarkan sinyalnya seperti apa. Sumbu X-nya berarti kan 0 sampai dengan panjang sinyal itu dikurangi dengan panjang jumlah sinyal, panjang jumlah samplingnya dikurangi dengan 1. Berarti kalau misalnya ini kita akan mendapatkan kira-kira kalau frekuensi 15 atau per 15, jadi dalam 1 detik didekati dengan 15 gelombang, artinya nanti kita akan mempunyai 15 sampling karena frekuensi samplingnya 15 kan, berarti 1/15 dalam interval waktunya, apa periode samplingnya 1/15 nanti kira-kira kita akan mendapatkan 16 titik sampling. Kemudian terus sumbu Y-nya adalah S atau si sinyal tersebut karena kita yang udah menggambar sinyalnya. Di gambar 2 saya ingin menggambarkan hasil dari DFT-nya, hasil dari discrete Fourier transform-nya, spektrum frekuensinya seperti apa. Oke, spektrum frekuensinya hasil dari DFT seperti apa, saya gambar. Pertama saya masukkan dulu, kita definisikan dulu sinyalnya seperti apa, spektrum frekuensinya seperti apa, yaitu sama dengan phase Fourier transform atau FFT, fungsi FFT. Ini adalah kalau kita baca help bahwa FFT ini sebenarnya adalah menghitungnya dengan cara discrete Fourier transform dari sinyal ke S, sinyal di waktunya. Oke, sinyal ini kita dapat nilainya, kemudian kita gambarkan dalam stem. Kalau tadi di atas plot, karena ada ini 0, bentuknya ini bentuknya ya, 0 dan titik 2, nanti ada garis dan bulatan seperti itu. Kemudian kalau stem ini akan menggambarkan jadi garis dari bawah untuk sinyal diskrit ya, biasanya untuk menggambarkan sinyal diskrit di MATLAB menggunakan perintah stem dari titik 0 sampai dengan panjang jumlah samplingnya sama dengan yang tadi ya. Ini untuk N, ini untuk K. Jadi anggap aja N dan K kan sama ya panjangnya. Kemudian absolut dari nilai S ya, dari nilai phase Fourier transform. Jadi kita akan mendapatkan spektrum frekuensi terhadap sinyal S. Oke. Nah, kemudian untuk gambar 3 saya ingin mendapatkan nilai sesungguhnya atau spektrum amplitude-nya. Kalau tadi kan spektrum frekuensi, kali ini nanti spektrum amplitude-nya. Tadi kalau kita ingat spektrum amplitude dikalikan dengan 2 dibagi dengan panjang, dikalikan dengan dinormalisasi dengan faktor pengalih, yaitu 2 dibagi dengan panjang jumlah sampel. Ya, panjang jumlah sampel dikali dengan absolut nilai frekuensinya. Nilai ya di domain frekuensi hasil dari DFT-nya. Kita akan mendapatkan spektrum amplitude. Oke, kemudian kita jalankan. Apabila kita jalankan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, ini figur 3, figur 2, dan figur 1 kita lihat dulu sinyalnya seperti apa. Oke, jadi seperti tadi kita akan mendapatkan 16 titik sampel karena kita dekati 1 detik dengan 15 Hz atau 1/15. Jadi 1 detik dibagi dengan 15. Saya kira dapat 15 titik 1/15. Dari 0 sampai dengan titik ke 15 ini berarti ada 16 jumlah sampel. Ingat ya, dari 0.
Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Nah, ini adalah bentuk sinyal sinusoidal. Kemudian bagaimana spektrum frekuensi dari DFT-nya? Ini adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita dapatkan nilai di spektrum frekuensinya seperti ini. Gitu. Jadi di titik 5 dan di titik berapa ini? Ini titik 5 dan di titik 11 dia adalah dalam dalam amplitude yang paling tinggi. Padahal ini tidak menggambarkan amplitude sesungguhnya dari sinyal tersebut karena dia belum dikalikan dengan faktor pengali. Kalau kita lihat di sini di faktor pengalinya, maka kita akan mendapatkan amplitude seperti ini, bahwa si amplitude sesungguhnya dari amplitude yang real atau spektrum amplitude-nya dari spektrum frekuensinya itu adalah di titik 2,3. Ya kalau kita lihat sini kan seperti bentuk pencerminan ya. Ingat ketika kita menghitung DFT tadi ada 20 sampel, yang 4 sampai 16 adalah banyak kan di titik 0. Kalau ini masih ada titiknya karena masih ada nilai amplitude-nya karena belum terlalu banyak. Tapi kalau kita masukkan, misalnya kita ganti frekuensi samplingnya menjadi 50 misalnya, berarti 1 detik dibagi dengan 5. Dalam 1 detik waktu itu ada 50 gelombang. Nah, berarti nanti kita kira-kira akan mendapatkan sekitar 51 titik. Nah, maka hasil dari spektrum frekuensinya dan spektrum amplitude-nya kalau kita lihat di sini, ya, dia kan semakin menunjukkan frekuensi yang sesungguhnya. Jadi kalau tadi kan ada masih banyak yang mendekati ya nilainya, ada yang di 5 di sampel ke-5 atau di sebelahnya tadi masih agak waiting ya, sampel ke-4 dan sampel ke-3. Sedangkan kalau kita masuk ke 50, dia sudah frekuensi sampling ke-50, kita akan mendapatkan satu nilai yang paling tinggi sendiri. Jadi dia sudah mulai terpisahkan dari frekuensi dominannya sudah terlihat. Nah, spektrum amplitude-nya pun mengikuti amplitude yang ada di domain waktu yang mendekati nilai 3. Kalau kita lihat sini kan, lalu kita perbesar lagi frekuensi samplingnya menjadi 100 misalnya, artinya titik 1 detik didekati dengan 100 gelombang, ada 101 titik. Nah, dia akan ada satu sampel yang berada di puncak gelombang, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai amplitude, spektrum amplitude-nya pun akan semakin mendekati amplitude ini. Oke, nah dengan pengetahuan ini, kemarin saya memberi tugas untuk mengganti sinyalnya menjadi 2 SIM 2P 250T didekati dengan frekuensi 500 Hz. Kemudian coba hitung frekuensi dari masing-masing nilai K-nya, khususnya K dengan amplitude tertinggi. Seperti yang di gambar 3 ini tadi saya mendapatkan frekuensi 5 atau 4,95 Hz atau mendekati 5 tertingginya. Dan di sini, nah kalau kita lihat kan berarti ini ada pencerminan. Sebenarnya dia pencerminan dari yang sebelah sini ya, sebelah kiri ya, titik 50 kalau sebagai sumber cerminnya, maka yang sebelah kanannya merupakan cerminan sebelah kiri. Artinya frekuensi sampling ini sudah sesuai, sudah bisa menggambarkan si sinyal diskrit dalam fungsi waktu. Karena kalau misalnya kita mengambil samplingnya, misalnya kita tadi mengambil samplingnya 7 gitu atau 8, yang kurang dari 2 kali frekuensi sampling, 2 kali, di mana frekuensi sampling itu lebih kecil daripada 2 kali frekuensi sebelumnya, maka kita tidak akan mendapatkan pencerminan ya. Belum sempat selesai dicerminkan dia sudah selesai ya. Sampelnya sudah habis. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini, frekuensinya menjadi 2 atau 1,75 Hz kan, bukan merupakan frekuensi sesungguhnya dari sinyal dalam diskrit di domain waktu. Oke, itu adalah tugas yang
harus dikumpulkan minggu depan, harusnya minggu ini, tapi karena kemarin ketua kelas memberitahukan hal tadi seperti saya sebutkan di awal perkuliahan, di awal sesi, ada uh, rekan kita yang tidak mengikuti teori, kelas teori, sehingga mungkin agak tidak nyambung dan tidak sinkron. Kita tugas yang praktikum kemarin kita sampai sini saja. Oke, kemudian saat itu di pertemuan lalu kita membahas mengenai fast Fourier transform. Nah, kalau tadi kan dari Fourier transform dihitung satu-satu ya per titik, itu agak memakan waktu. Nah, kita menggunakan fast Fourier transform. Fast Fourier transform hanya bisa digunakan untuk inputan atau sampel inputan yang tadi jumlah sampelnya adalah 2 pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif. Nah, dengan rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah faktor pengali Fourier transformnya, fast Fourier transformnya. Perubahannya di sini. Yang perubahan ini itu sebenarnya sama nilainya, cuman dia dikalikan dengan diganti dengan nilai Fourier transform w pangkat sampel dan di mana itu n kebesaran jumlah sampelnya. Oke, ini seperti ini. Ini perubahannya ada di situ. Kemudian kalau kita menggunakan metode butterfly, sebenarnya fast Fourier transform juga bisa dihitung dengan menggunakan matriks Fourier transform. Jadi ada dua cara. Dengan menggunakan matriks Fourier transform, kita menggunakan misalnya dengan 4 sampel, maka kita akan mengalihkan matriks Fourier x0 x sinyal diskret di dalam waktu dikalikan dengan matriks Fourier transform. Misalnya ada 4 sampel, berarti matriks 4 kali 4 dari W01 sampai dengan W04 sampai dengan W44. Oke. Nah, tapi karena ini kita dengan menggunakan diagram butterfly dengan 4 sampel seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, kita tentukan dulu sinyal diskret inputannya dari X0, X2, X1, X3. Jadi seperti pembagian antara genap dan ganjil dikalikan dengan faktor Fourier transformnya W pangkat 0 dengan jumlah sampel 2 sampel 4 ini harusnya, karena ada 4 sampel di sini. Tapi pertama kita buat ini dulu, satu derajat pertama dan derajat kedua, karena kan ini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2, 4 itu 4 itu kan ada 2 pangkat 2, jadi bikin dulu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oke, kemudian faktor pengalinya di sini, Fourier transformnya dikalikan di sini. Jadi ini tuh sebenarnya seperti ini. Saya draw ini ya. Oke. Nah, ini tuh begini. Kemudian ke bawah ada panahnya, ke bawah, panah ke atas, panah ke sana. Oke, ini panah ke sini, ini panah ke bawah, panah ke atas, panah ke sini. Sama, ini bisa terus ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas. Sini. Nah, ini sama. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti aja nilai di sinyal diskret waktu ke 0, sampel 0. Nah, ini ke arah sana, dan tidak ada pengalinya. Sedangkan di sampel kedua, dia dikalikan dengan faktor pengali Fourier transformnya W untuk derajat ke 0 dibagi dengan 4. W derajat ke 0 dengan sampel keempat. Ini kemudian dia naik ke atas ini. Jadi nanti perjumlahan ini ditambah dengan sampel kedua dikalikan dengan W04 nih di sini. Oke, untuk lebih jelasnya di sampel 8 kita bisa lihat kalau untuk sampel 8 sama seperti yang tadi, arah-arah
ini panahnya, tapi dia sampai ke derajat ketiga karena 2 pangkat 3 kan 8 ya, 8 merupakan 2 pangkat 3, sehingga dia buat sampai derajat ke 3. Jadi kita garis seperti ini, kemudian kita bikin garis ke bawah menyentuh 4 garis, 1, 2, 3, 4, juga sama 1, 2, 3, 4. Kita garis oke. X. Seperti ini seterusnya. 1, 2, 3, 4. Nanti naik dari segi 1, 2, 3, 4. Kena 4 garis 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian ini adalah nilai dari W pangkat 0-nya di sini, yang jumlah sampel 8, ini di sini, di bawahnya, dikatakan min 1. Nah, kita tulis dulu seperti ini. Dan kalau untuk derajat kedua, 0 dan 2. Nah, kemudian untuk yang derajat ke berikutnya, derajat ketiga 08, 01, 02, dan 03. 0 plus 1, 2, 3. Nah, urutan ini yang tadi input tadi itu merujuk kepada indeks inverse bit untuk sampel 8. Nah, misalnya untuk sampel 8, indeks inverse bitnya untuk sampel 8 itu ya, kemarin sudah dijelaskan di sini. Kalau saya tuliskan max, berarti di sini ada ini adalah ini 2 pangkat 0 nggak bisa dinaikin ya. Pokoknya ini adalah 2 pangkat 0, kemudian ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Ya, kebalik, salah, maaf. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 0. Saya udah aja deh. Jadi di sini 2 pangkat, kalau kita besarkan ini saya aja 2 pangkat. Dan di sini ada 2 pangkat 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 0. Ya, itu pangkat 0. Oke, untuk mendapatkan nilai 0, maka nilainya tidak ada yang berisi atau 0 kosong semua, sehingga dia nilainya 0. Untuk mendapatkan nilai 1 berarti 2 pangkat 1-nya berisi 2 pangkat 0-nya berisi 1 atau ada nilainya. Karena nilai benar ini bisa 0, 1, 0, 1 saja. Ketika mendapatkan nilai 1, untuk mendapatkan nilai 1 kita akan mengisi 2 pangkat 0-nya dengan 1, sehingga dia akan menghasilkan 2 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, untuk mendapatkan nilai 2 yang terisi hanya di 2 pangkat 1, nah nilainya 2. Dan terus sampai dengan misalnya untuk nilai 7 dia mengisi 2 pangkat 2 nya 1,
atau ada nilainya, yaitu 4 ditambah dengan 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 1 itu adalah 2, 4 tambah 2, 6, ditambah dengan 2 pangkat 0, itu 1, berarti nilainya adalah 7. Nah, kemudian dari ini, dilakukan inverse bit atau urutan biner yang terbalik. Jadi yang tadinya 0, 0, 0, 0, terus kembali ke transfer index bitnya, nah, dibalik dari 0, 0, 0, yang ini 0, 0, 1, indeks bitnya dibalik, diputar, yang tadi satunya di sini dibalik ke sini, diputar, nah, di inverse atau dibalik, sehingga yang ada nilai nanti di 2 pangkat 2, indeks menghasilkan nilai 4 karena ada pembalikan dari urutan binary-nya. Untuk 2 tetap, untuk 3, untuk nilai 3 dia kan dibalik, yang tadinya 1 di 2 pangkat 0 dibalik ke depan, jadi tadinya di sini. Nah, sehingga nilai yang ada sekarang ada di 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Maka didapatkan indeksnya adalah 6. Dan seterusnya. Nah, ini nanti untuk mengisi nilai ini. Jadi dari 0, 4, 2, 6 itu dari sini. 0, 4 dari sini. Adalah nilai inputannya. Ini adalah indeks untuk X untuk sampel inputannya. Nah, ini. Oke. Oh, apa nih? Tadi. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai fast Fourier transform dari faktor WK atau faktor W yang dapat dihitung dengan, nah, jadi kan W kan kita lihat didefinisikan sebagai eksponensial dari pangkat dari min J 2 pi Kn dibagi dengan jumlah sampelnya di periode dengan frekuensi, pada spektrum frekuensi. Nah, kalau misalnya kita punya ini 1, NK nya 1, nah berarti kita masukkan N nya 1. Nah, untuk ini kan pengulangan Euler ya, seperti ini, maka hasilnya adalah ini 0,707 dikurang 0,707. Untuk P3 sama ini, oke, 0,707. Cuman berbedanya di sini kalau untuk nilai cosinus dari 3 pi per 4 itu minus 0,707. Oke, nah dengan informasi itu kita bisa untuk mengisi ini 1 dan nilai 1 dan 3 ya, 1 dan 3, karena nilai 0 dan 2 kan kita sudah dapatkan dari sini, yaitu 1 dan minus J. Kalau kita masukkan sini 0 dan masukkan 0 ya, jadi kan 2 pangkat pi nya 0, Km minus J sama dengan 2 pangkat 0, 2 kali 0 dibagi dengan 8, berarti 0 kan ya. Lainnya jadi sama dengan 0. Artinya ketika kita mencari nilai W08 sama dengan, sebentar saya cari mouse dulu ya, menggunakan kita mencari W10 ini berarti ternyata tidak membantu, ada mouse tetap jelek tulisan saya. J 2 kali 0 pi kan bagi dengan 8 ini dikali ya, berarti sama dengan pangkat 0 kan, berarti W0 nya 1. Nah, untuk W2
08 sama dengan E minus J dikalikan dengan 2 dikalikan 2 I dengan 8 sama dengan E minus J 1/4 pi. Nah, bila 1/4 pi sama dengan ya oke. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam cos 1/4 pi setengah pi, sorry 4/8 setengah pi. Nah, kita masukkan ini cos setengah pi ditambah minus J sin setengah pi, maka hasilnya cos setengah kan 0 ya, cos setengah pi kan 0 ditambah dengan minus J dikalikan sin setengah pi sama dengan berarti minus J, kan sin setengah pi sama dengan 1, berarti ini sama dengan minus J. Oke, kita akan masukkan dan informasi ini kita masukkan dalam sini, kita substitusi di sini. Nah, misalnya dengan contoh soal gitu ya, kita ingin mencari 427765549, ini adalah domain sinyal diskrit di domain waktu. Nah, kita kemudian ingin mencari spektrum frekuensinya seperti apa. Dengan diagram butterfly kita masukkan nilainya 4677742579 dari sini ya, 0 2 0 4 2 6 ya, kan 0 4 2 ya, 6 di sini. Sedangkan ini kan x3 x1, kemudian di sini x5 x3 dan x7. Oke, ini kita masukkan tadi nilai 0 08 nya kan 1 ya, 08 nya 1, kemudian W pangkat 08 itu 1, W pangkat 28 itu adalah minus J, masukkan di sini, kemudian ini 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 W0 W1 W2 W3. Oke, masukkan. Nah, kemudian kita akan mendapatkan ini dari sini. Soal ini kan berarti 4 ditambah dengan ini, kayak ini ke atasnya 6 dikali 1 kan sama 6. Nah, berarti 4 ditambah 6. Sedangkan yang di bawahnya, ini adalah 4 dikurangi 6, karena 6 dikalikan 6 atau dikalikan minus 1, dikalikan 1 dikalikan minus 1, jadi minus 6, sini minus 2. Terus semua ke bawah, kemudian 4 ke sini. Nah, ini adalah penambahan dari 10 ditambah dengan 11 dikalikan 1. Oke, jadi 21. Sedangkan yang yang kedua ini adalah penambahan dari ini minus 2 dan ke sana minus 2 dikurang ditambah dengan ini dari sini 3 dikalikan minus J, jadi minus J, berarti minus 2 dikurang minus J. Oke, sedangkan ini adalah penambahan dari 10 ditambah dengan 11 dikalikan minus 1, jadi 10 dikurang 11, maka hasilnya minus 1. Nah, ini minus 2 ditambah dengan 3 dikalikan minus J dikalikan minus 1, maka hasilnya adalah 3J, jadi minus 2 ditambah 3J, dan seterusnya ke bawah. Oke, yang jadi concern yang akan menyulitkan itu ketika pengalian antara minus 3 ditambah 2J dikalikan dengan 0,707 minus 0,0707J. Nah, ini kalau kita mengikuti hukum
substitusi dari oke, kita lihat di untuk lebih jelasnya saya buka sangat oke, tadi kita punya nilai ini ya, minus 3 mungkin saja biar lebih gampang. Minus 3 ditambah 2 I dikalikan dengan 0,7. Solusinya seperti apa? Nah, kalau kita menggunakan ini ya, nah ini maka dengan pendekatan kalau ada perkalian ya, seperti ini, saya kopikan saja ke ya. Next tak bisa saya komen. Oke, saya terusin aja supaya lebih mudah. Oke. Jadi kalau ada perkalian seperti ini, imajiner dan imajiner, maka akan berlaku kompleks aritmatik rule, aturan kompleks bilangan kompleks aritmatik. Bilangan kompleks aturan aritmatika bilangan kompleks. Berarti ini jadi A dikali C dikurangi B dikali D ditambah A dikali D, A dikali D ditambah dengan B dikali C. Oke. Ini. Maka kalau kita masukkan A, B, C, D nya, kita akan mendapatkan nilai ini. Oke. Nah, kita akan mendapatkan nilai di sini. Di sini. Ini kan ini dikalikan dengan ini. Menghasilkan yang tadi ya, angkanya. Itu ditambahkan dengan ditambahkan dengan ini. Minus 2 dikurang minus 3J. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, dan seterusnya. Ini juga nanti bisa dikalikan dengan cara yang sama. Ini minus 3 dikurangin minus 2J atau bilangan imajiner dikalikan dengan minus 0,707 dikurangi dengan 0,707J, maka akan menghasilkan bilangan yang kemudian harus ditambahkan dengan ini minus 2 tambah 3J. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya minus 1,293 ditambah 0,535J. Oke. Nah, dengan pengetahuan ini, oke. Sedangkan untuk inverse Fourier transformnya sama, bisa menggunakan butterfly, tetapi yang perbedaannya adalah di sini. Ada 1/n. Dan di sini pangkat dari eksponensialnya minus plus tidak minus a. Oke. Ini sama, jadi menghasilkan bahwa bilangan Euler ya, pengalih Eulernya, pengalih Fourier-nya di sini jadi minus karena di pas Fourier transform di sini positif ya, dan karena ininya di sini negatif minus pangkat eksponensialnya kalau di pas Fourier transform negatif, di discrete kalau di discrete Fourier transform negatif, kalau di fast Fourier transform kalau di fast Fourier transform negatif, kalau di inverse Fourier transform positif. Maaf saya terbalik lagi. Kita lagi membicarakan fast Fourier transform. Nah, sedangkan untuk W-nya, pengalih W-nya dia negatif ya. Jadi di sini saya udah bold pangkat dari W negatif dan hasilnya dikalikan per n. Nah, itu mengubah formula dari butterfly-nya. Di sini jadi pangkat negatif. Nah, kalau ini tadi positif ya. Positif ya. Kalau untuk fast Fourier transform, ini salah nih. Ini benar. Ini ada negatif ini. Salah. Ini inverse Fourier transform, ini salah nih ya. Gambarnya. Karena ada 1/8. Sampelnya. Yang benar adalah ini. Oke, untuk fast Fourier transform ini salah.
yang sebelumnya ini salah. Oke. Nah, ini untuk inverse Fourier transformnya dengan butterfly-nya, pangkatnya dinegatifkan dan dikalikan faktor pengalinya 1 per jumlah sampel. Oke, nah ini kita coba, tugasnya adalah kemarin memberikan nilai ini. Nah, tugasnya sekarang kita ganti nilainya 47654, atau kalau sudah yang mengerjakan yang sebelumnya silakan aja gunakan yang sebelumnya, tapi kalau yang belum pakai nilai yang baru ini, kemudian cari nilai phase Fourier transformnya, spektrum frekuensinya seperti apa. Ya, nanti tugasnya tidak dikerjakan, tidak akan saya akan posting tugas ini di teori. Nah, sekarang kita masuk ke spektrum frekuensi. Untuk di spektrum frekuensi ini kita sesuai dengan teorinya mengetahui berbagai sinyal, bisa menganalisis spektrum frekuensi dari berbagai sinyal. Jadi kita punya sinyal, kita bisa membuat spektrum frekuensi dari sinyal tersebut dengan menggunakan teknik discrete Fourier transform. Jadi nanti ada yang namanya spektrum amplitude dan spektrum power atau spektrum daya, atau kadang juga disebut sebagai spectral power spectral density atau PSD. Kemudian bagaimana pengaruh panjang sinyal terhadap spektrum frekuensi. Kemudian kita nanti akan mengenal namanya zero fading. Ini saya coba refresh lagi dari teori karena ada Pak Ali dan Pak Tidar yang belum mendapatkan teorinya. Jadi misalnya saya punya sampel suara jantung dengan 1000 sampel gitu ya. Ada gelombang sinyal jantung dengan 1000 sampel. Kemudian didekati dengan frekuensi sampling 2205 kHz. Nah, kita akan mendapatkan jika dilakukan dengan DFT atau discrete Fourier transform, menunjukkan bahwa ada frekuensi dominan di sampel ke-20 sampai dengan sampel ke-140. Jadi dari sampel sini sampai dengan sampel ini. Sampelnya ada frekuensi dominan, jadi berkisar di sini. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan ke frekuensi, kita convert ke frekuensi, berarti dari frekuensi 44 sampai dengan frekuensi 308 Hz. Kalau kita telisik lagi, yang kita lihat frekuensi dominan ini yang tertinggi, dia ada di frekuensi 23 ya. Misalnya di sini 23. Kemudian di frekuensi 40 atau sampel ke-40 atau di frekuensi 88, di sampel ke-53 frekuensi 116, atau di sampel 69 sini. Tadi 152 Hz. Di sini ya. Ya benar, di sini 69. Di mana sebenarnya frekuensi 50,7 ini adalah frekuensi dari interferensi tegangan. Jadi bukan ada frekuensi dominannya. Jadi ada kayak penjumlahan dari masing-masing tegangan dan interferensi. Jadi ada penggabungan dari berbagai macam sinyal sehingga mendapatkan sinyal baru yang lebih tinggi ya. Makanya ada dengan jumlah dengan frekuensinya 50,7 Hz. Oke, kalau kita lihat dalam spektrum frekuensi itu bisa dilihat dari spektrum amplitude dan spektrum daya. Dimana kalau amplitude spektrum itu atau spektrum amplitude berikan informasi tentang amplitude dari masing-masing komponen sinusoidalnya. Kalau power spectrum density itu memberikan informasi tentang daya dari setiap komponen sinusoidalnya. Untuk spektrum amplitude dari sinyal xn gitu ya, x dengan sampel n di domain waktu dari n-nya 0 sampai dengan n besar, maka kita bisa mendapatkan sampel spektrum amplitude-nya dengan mengalihkan 1 dibagi dengan jumlah samplingnya dengan hasil dari di domain frekuensi discrete Fourier transform di domain frekuensinya. Itu untuk K sama dengan 0. Tapi untuk K selain dari 0, maka dia ada 2 dibagi N ditambah 1 dikalikan dengan spektrum frekuensinya. 2 dibagi N jumlah sampel. Oke. Kemudian spektrum daya kita mendapatkan pangkat dari absolut dari nilai spektrum frekuensi
dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel dikuadratkan. Nanti kita akan mendapatkan dayanya, spektrum daya. Spektrum daya akan lebih kecil daripada spektrum amplitude. Oke, kalau tadi kita di contoh sampel jantung tadi, kita mendapatkan spektrum amplitudenya di 0,05 yang paling tinggi ya, di frekuensi ke 116 ini tadi. Kalau yang tadi frekuensi 116 ya. Di sini kan sampai 25 ya, dan 105. Kalau di sini spektrum frekuensi 116 dia ada di 0,05. Nah, kalau kita lihat lagi di spektrum daya dia ada di 0,0006, kecil lagi. Oke, sekarang kita masuk ke panjang sinyal. Nah, pendekatan panjang sinyal ini mempengaruhi spektrum frekuensi yang dihasilkan. Misalnya kita punya sinyal dengan frekuensi 23 Hz, kemudian frekuensi samplingnya adalah 500 Hz. Kemudian kita coba kita dengan panjang sinyal berbeda-beda, dari panjang sinyal 0,505 second sampai dengan 0,02 second, dan kita dekati dengan panjang sinyal 1 second. Kita lihat seperti apa spektrum frekuensinya. Oke, nah kita langsung kerjakan saja di MATLAB supaya tidak dua kali saya menjelaskan. Di MATLAB-nya, oke, kita tadi kan punya panjang sinyal 0,02, 0,05. Nah, kita awalnya dulu ya. Ini tadi saya tuliskan di sini. Pertama saya jelaskan dulu TN ini untuk supaya memperbagus grafik saja. Nanti ada titik-titik seperti itu ya. Ada titik-titik yang biru ini. Nah, itu dari hasil TN ini. Dengan sampling, makanya intervalnya 0,01, lebih dikit supaya ada titik-titik yang jadi untuk mempercantik tampilan. Di TN satunya 0,05 ini, kemudian TN 2 nya 0,2, yang bawah ini 0,2 second, dan TN 3 nya 1 second sampai ujung. Oke, saya tuliskan ketiga kepersamaannya. Tadi kalau kita punya frekuensi 23, kemudian amplitudenya kita tahu di sini 0,5, tuliskan 0,5 dikalikan sin I23 dikalikan dengan Cn1 ini ya. Untuk yang pertama dikurangi 0, terus untuk yang kedua Cn2 dikurangi 0, dan 3 dikurangi 0. Fasanya kan 0 ya. Kemudian saya tuliskan T1 nya ini menggunakan frekuensi samplingnya tadi 500 Hz. Oke, kita tuliskan 500 Hz untuk 1/500 berarti kan periode samplingnya 0,05. Kemudian untuk periode sampling kedua 0,0 sampai dengan periodenya sampai dengan atau waktunya panjang sinyalnya sampai dengan 0,2 second, dan yang ketiga 1 second. Oke, saya tuliskan sinyal pertama seperti ini. Nah, saya plot untuk yang di atas sinyal pertama itu adalah T1 dengan T1. Nah, kemudian saya batasi aksisnya sumbunya dari 0 sampai 1 dan minus 1 sampai dengan 1. Untuk plot kedua, subplot kedua itu sinyal kedua, untuk plot ketiga sinyal ketiga ya. Kemudian saya ingin mencari spektrum frekuensinya. Saya langsung saja masukkan ke amplitudenya, jadi spektrum amplitudo. Tadi kan kalau kita ingat rumusnya 2 dibagi dengan panjang samplingnya. Nah, 2 dibagi panjang sampling dikali dengan absolut amplitudenya, nilai absolut dari frekuensinya, dari spektrum frekuensi. Oke, kita dapat. Kemudian SA1 dibagi SA2. Oke, ini kita sudah dapat nilai S1 nya kan ini. Terus spektrum amplitudenya ini kan spektrum frekuensi dari FFT dari S1, FFT dari sinyal pertama, dan spektrum amplitudenya dikalikan dengan ini apa, faktor pengalinya 2 dibagi jumlah sampling. Kemudian
untuk SA yang pertama, nah yang ke 0 kan dia hanya dibagi dengan 1/panjang sampling. Nah, makanya saya bagi 2 di sini untuk SA 0 di titik ke 0. Jadi kan di matra pasti ditulis sebagai SA 1 karena dia ini ada di matriks pertama, di komponen pertama. Saya plot dengan panjangnya ini. Ya, saya plot sumbu X-nya ini, sumbunya ini ya, X1. Ini sumbu X-nya ini adalah saya rubah ke frekuensi. Jadi tadi kan kalau tidak saya tuliskan seperti ini, maka dia akan ditulis dalam samplingnya atau K-nya. Nah, ini saya masukkan dalam jumlah frekuensi di mana untuk mendapatkan frekuensinya tadi kan frekuensi sampling dikalikan dan frekuensi sampling dibagi dengan jumlah sampling ya. Oke. Frekuensi sampling dibagi dengan jumlah sampling dikali sampling itu sendiri. Nah, kalau untuk mendapatkan panjangnya berarti kan frekuensi sampling dibagi dengan sampling, frekuensi sampling dibagi dengan jumlah samplingnya. Ini dikalikan dengan bilangan samplingnya. Oke, 0 sampai bilangan sampling kan. Ini kan bilangan samplingnya 0 sampai sampling n-1 ya. n-1 dibagi dengan n-nya. Ini n plus 1. Ini misalnya kalau tadi 500 kan berarti kan jumlah frekuensi samplingnya 500. Berarti kan kalau kita ambil frekuensi sampling 500 kan berarti n-nya kan sama dengan 499 501. Nah, 501 nih berarti kan 0 sampai titik ke 500 kan karena dikurangi 1 ya panjang sampling. Kan berarti dari 0 sampai ke ini kan jumlah samplingnya nanti akan 501 dari 0 sampai ke titik 500 kan. Nah, maka titik ke 500 nya itu harus dikurangi jumlah sampling kan 501 tadi dikurangi 1 sehingga mendapatkan titik dari 0 sampai 500 dibagi dengan panjang samplingnya itu 501 dikali dengan jumlah sampling 500 frekuensi sampling 500 Hz. Nah, saya gambar untuk yang kedua juga sama seperti itu. Dan untuk yang ketiga sama. Nah, ini adalah untuk tampilan memperbagus saja S1 dan S1 besar ini. Dikalikan dengan matriks 0 ya, yang berisi 0 dari 1 sepanjang sampling ya, T1. Kalau nggak ada ini juga nggak masalah, nggak ada zeros ya. Oke, sekarang kita gambarkan seperti apa bentuknya. Oke, nah dia akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Tadi jadi ini untuk menggambarkan lognya tadi yang zeros tadi itu. Kalau kita lihat di sini sampling yang pertama ini kan udah hanya sampai panjang sinyal 0,05, sampling kedua panjang sinyal 0,2 dan sampling ketiga panjang sinyal 1 second. Ini lognya dari kalau pakai 0,5 kita akan mendapatkan frekuensinya di dominan ada di titik ini sini di frekuensi 20, sedangkan frekuensi kita tadi frekuensi berapa 23. Nah, jadi dia tidak menggambarkan frekuensi sebenarnya, dia berada di sini ya 19 Hz dan tadi 23 Hz. Kalau kita menggunakan sampling 0, panjang sinyalnya 0,05. Kalau kita menggunakan 0,02 panjang sampling lagi. Wah, tidak. Sudah panjang ini.
Oke, kalau kita kembali lagi tadi agak berhenti, kita di 0,02, dia akan mendapatkan sampling 0,2 akan mendapatkan frekuensi dominannya ada di sini 24, tapi dia ada loopnya. Jadi kayak tadi ada seperti interferensi atau frekuensi yang lain di 20, padahal ini hanya loopnya, ya, hanya kupingnya, karena sampling yang panjang sinyal yang tidak kurang panjang, ya. Jadi seperti ada dua sinyal. Sedangkan kalau kita lihat di sini, dia loopnya itu semakin sedikit, jadi frekuensi palsu yang didapatkan akan semakin sedikit, ya, semakin tidak ada. Ini hanya satu aja, ini 0,23 dengan panjang sinyal 1 second, dan amplitudenya dia 0,499 mendekati 0,5, ya kan? Sesuai dengan amplitud domain waktunya. Sinyal diskret di domain waktu. Oke. Jadi disimpulkan bahwa ada frekuensi palsu di 0,5 karena ada tadi itu, ya, koneksinya tidak sesuai. Jadi loopnya tadi agak melebar, ya. Sedangkan di 1 second loopnya tidak, atau loopnya menyempit. Kemudian kesimpulan, kita punya kesimpulan ketika sinyalnya semakin pendek maka loopnya akan semakin lebar. Nah, kemudian untuk bagaimana permasalahan kemudian ketika kita mempunyai panjang sinyal yang hanya segitu aja, karena kita tidak bisa melakukan perekaman lagi atau sampelnya yang memang cuma tersedia seperti itu. Nah, itu ada namanya, misalnya kita punya sinyal dengan amplitude 0,8, kemudian frekuensinya 23 Hz dan frekuensi samplingnya 84 Hz. Nah, sinyal seperti ini kita hanya punya sampai 0,2 second saja gitu. Kalau kita lakukan teknik DFT terhadap sinyal ini, kita akan mendapatkan spektrum frekuensinya seperti ini, bahwa seolah-olah komponen utama sinyal kita itu adalah 24 Hz. Dan ini 23 Hz dengan amplitudenya 0,65, 0,63. Dan ada frekuensi lainnya di sini. Di 19, sekian gitu, ya. Amplitudenya 0,464. Nah, untuk menyiasati ini, kita melakukan yang namanya zero padding. Jadi menambahkan banyak sampel dengan nilai 0 sampai dengan titik ke 1 second. Dia tidak, dengan penambahan ini, maka dia tidak akan merubah nilai loopnya, bentuk loopnya tidak mempengaruhi, karena kan dia sampai cuma 0,2, hanya ditambahkan 0 dulu sepanjang ini, ya. Sepanjang titik ini sampai dengan 1 second. Loopnya akan sama seperti loop yang sebelumnya, ya. Tetapi pendekatannya si frekuensi tadi sudah sesuai dengan amplitude dan frekuensi dari inputan dari sinyal diskret waktunya, yaitu frekuensi 23 dan amplitude 0,8. Nah, di sini itu namanya teknik zero padding. Kalau kita gambarkan di MATLAB, ya, menggunakan MATLAB, kita tutup. Oke, kita gunakan MATLAB. Nah, kita punya sinyal dengan panjang dengan amplitude 0,8 dan frekuensi 23 Hz. Kemudian kita dekati dengan frekuensi sampling 84. Oke. 84. Nah, ini saya siasat. Kalau 84 terus kita punya panjang sinyalnya 0,2, artinya di dalam sepanjang 0 sampai 0,2 second itu kita hanya punya 17 titik sampel. Nah, ini dapat dari mana? Didapatkan dari 84 Hz tadi dikalikan dengan 0,2 second.
Jadi kalau misalnya kita punya 84 Hz dalam 1 second, kan kita akan punya 84 titik. Tapi kalau kita hanya punya 0,2 second, artinya kan berarti 84 dikali 0,2, kita hanya punya 17 titik sampling. Nah, ini saya melakukan untuk mendapatkan gambar ini ya. Ini saya melakukan perkalian. Pertama saya membuat matriks 0 dan 1. Jadi untuk nilai sampel ke 1 sampai ke 17, berarti dari titik 0 sampai sampel ke 17, sampel ke 16, itu nilainya 1, sedangkan sisanya adalah nilai 0. Ini 1 sampai ini ya. Nah, matriks ini nanti gunanya untuk dikalikan dengan matriks si sampel ini, si sampel SN ini. Si sampel ini. Sorry. Sampel ini. Nah, kita punya sampel ini kan. Sinyal ini, sorry. Untuk dikalikan dengan sinyal ini. Jadi, S sama dengan S dikalikan dengan matriks yang tadi ya. Nah, akan mendapatkan titik-titik yang merah ini. Yang biru, titik yang biru, yang gambar biru ini, itu dari sini ya, dari SN. Itu hanya untuk memperbagus tampilan saja. Jadi kita tahu sebenarnya gelombang dengan 0,8 amplitude dan 23 Hz itu kayak mana gitu ya. Kalau digambarkan dalam satu detik. Oke, jadi saya plot yang ini, yang biru, yang ini titik merahnya. Kalau yang biru kan berarti tadi 1000 ya, 1/1000 Hz ininya ya, frekuensi samplingnya. Sedangkan yang merah ini titiknya tadi ya 84 Hz. Sekali lagi yang biru ini, yang TN ini hanya untuk memperlihatkan ini ya, gelombang yang supaya terlihat bedanya ya kalau kita menggunakan frekuensi sampling 1000 dengan frekuensi sampling 84. Jadi kelihatan bagus saja, tercantik tampilannya. Oke. Kemudian kita lakukan spektrum frekuensinya seperti apa, spektrum amplitudenya seperti apa. Nah, saya gambarkan spektrum amplitudenya seperti ini. Pertama kita cari dulu DFT-nya dari sesi sinyal dalam discrete waktu. Kemudian kita gambarkan ini panjang sinyalnya ya, panjang sinyalnya tadi kan dari jumlah titik untuk mendapatkan ini sumbu X-nya saya tuliskan dalam bentuk frekuensi ya. Nah, untuk mendapatkan frekuensinya kan berarti untuk convert ke frekuensi kan berarti kan jumlah frekuensi sampling dikalikan dengan frekuensi sampling dibagi dengan jumlah sampling dikalikan dengan titik samplingnya. Ini titik samplingnya 0 sampai panjang jumlah S dikurangi 1. Jumlah sampelnya dikurangi 1. Jadi kalau tadi 84 kita punya 84 titik, berarti kan ini 0 sampai dengan titik ke 8. Kalau punya frekuensi sampling 84, berarti kan titik 0 sampai dengan titik ke 85. Nah, ini dikurangi dengan dikurangi dengan 1 sehingga kita titik 0 sampai dengan titik 84 dikurangi 1 karena nanti jumlah sinyalnya nanti akan panjang sinyalnya itu 85. Kita punya 85 titik sampel, padahal kita ingin mendapatkan 0 hanya sampai 84. Oke, dikurangi 1 dibagi dengan panjang sampelnya 85 ya. Maka kemudian ini untuk Y-nya ya 2 dibagi dengan 17 titik ya. Kan kalau tadi ya ingat untuk mendapatkan magnitude amplitude tadi kan berarti 2 dibagi dengan jumlah sampelnya ya, 2 dibagi dengan jumlah sampel dikali dengan nilai absolut dari si hasil spektrum frekuensinya, dikali dengan spektrum frekuensinya. Jadi 2 dibagi jumlah sampel dikali dengan spektrum frekuensinya. Oke, ini tadi sebenarnya jumlah sampelnya tadi kalau benar sih 84 kalau 1 second, tapi kalau ini kan 17. Kenapa 17? Karena kita pakai 0,2 second saja.
untuk ininya ya, untuk frekuensi. Sedangkan kalau panjangnya X-nya kan memang sampai 84 ya, karena kan ada penambahan 0 ini ya, penambahan 0. Maka ini digambarkan semua dari 0 sampai 1 dengan nilai 0 di frekuensi setelah frekuensi bukan di sampel lebih besar daripada sampel ke 17. Ini 0 semuanya dari 18 sampai dengan sampel ke 84. Ini frekuensinya seperti ini. Ini di sini 2 per n nya karena saya tidak menambahkan yang frekuensi 0 nya. Ya di sini harusnya ada ditambahkan 1 per n untuk frekuensi di titik 0. Di sampel ke 0. Oke, di frekuensi 0. Di frekuensi 0 Hz. Oke, saya gambarkan. Ini untuk mempercantik tampilan, yang ada tampilan loopnya ini ya. Yang diperlukan sebenarnya hanya kita ya, untuk mempercantik tampilan. Sekali lagi, kalau kita gambarkan, maka hasilnya adalah seperti berikut ya, seperti yang tadi digambar di PowerPoint sih ya. Kita punya 17 sampel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 17. Kemudian sisanya kita kalikan dengan 0, kita tambahkan 0 padding dari sampel ke 0 sampai sampel ke 84. Maka kita bisa mendapatkan, kalau kita lihat di sini amplitudenya kan mendekati 0,8 ya, jadi 0,77 sekian, jadi sudah hampir mendekati, dan periode frekuensinya pun 22,78, jadi sudah mendekati 23 Hz. Ini sudah menggambarkan spektrum frekuensi yang sesungguhnya dari spektrum sinyal diskrit. Dari sinyal diskrit dalam domain waktu. Oke, jadi nanti tugasnya pada pertemuan kali ini membuat untuk praktikumnya tadi ya, ini tadi yang saya tampilkan ini ya, membuat ini tadi zero padding dan perbedaan panjang sinyal tadi ya. Kalau kita misalnya punya panjang sinyal ini, kita punya panjang sinyal 0,05 second, 0,2 dan 1 second, itu nanti hasilnya seperti apa ya, hasil frekuensi DFT-nya seperti apa, di spektrum frekuensinya seperti apa. Jadi yang saya contohkan. Kemudian yang kedua adalah ini, penambahan zero padding seperti apa. Kalau kita punya sinyal amplitude 0,8 frekuensi 23 dengan frekuensi 84, untuk mengakalinya dengan menambahkan zero padding di MATLAB-nya seperti apa, yang tadi sudah saya tampilkan. Ini sebagai laporan praktikum pada hari ini. Ditambah dengan yang tadi ya di awal ya, discrete Fourier transform. Jadi ada 3 script, ada 3 hasil. Yang ini tadi ya, mana tadi ya, nah ini nanti saya posting di tugas praktikum. Kemudian untuk tugas teorinya, nah ini ya tadi tugas teorinya dengan tugas teorinya adalah ini tugas teorinya. Oke, jadi ada 2 tugas, saya split yang fast fit transform metode butterfly untuk tugas teori, kemudian laporan praktikum yang hari ini dan laporan praktikum yang kemarin, itu jadi satu ya. Jadi laporan tugas praktikum ke pertemuan kelima tidak ada, karena kita jadikan satu di praktikum pertemuan kelima dan pertemuan ke-6. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf sekali lagi kalau kita bertemu dengan menggunakan video ajar seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sharing